Halo, Assalamualaikum. Saya sudah memakai Galaxy A21s ini kurang lebih sekitar 2 minggu ya sebagai HP kedua. Dan dalam masa pemakaian itu, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya perlu perbaikan ya dari Samsung. Hal apa saja itu? Gimana kalau intro aja dulu, oke? Nah, sebelum membahas hal-hal yang krusial itu, ada baiknya kita bahas dulu positioning dari Samsung Galaxy A21s ini. Kalau ngelihat namanya, jelas ya ini ada di antara Galaxy A11 dan Galaxy A31. Spec-wise, ini punya prosesor yang lebih tinggi ya dari Galaxy A11. Betul, Exynos 850 ini performanya sedikit lebih baik ya dibandingkan Snapdragon 450. Dengan skor Antutu 123 ribuan dan juga konfigurasi daya yang hemat berkat fabrikasinya yang sudah 8 nanometer. Tapi jelas masih di bawah Helio P65 miliknya A31 ya, walaupun ini dengan Galaxy A11 sama-sama menggunakan display panel TLS TFT dengan Infinity O Display. Bedanya, sekarang rasio layar sudah memanjang 20:9 ya dibandingkan Galaxy A11. Sementara Galaxy A31 punya layar lebih baik ya dengan panel Super AMOLED dan juga in-display fingerprint scanner. Tapi anehnya, Galaxy A31 malah masih menggunakan Infinity U Display, bukan Infinity O Display seperti Galaxy A21s ini. Beralih ke sisi daya yang di bawah, Galaxy A21s ini sudah dibekali baterai 5000 mAh ya, yang dalam pemakaian saya selalu mampu bertahan 2 harian. Kemarin waktu mudik, saya pakai ini tanpa wifi, dia mampu bertahan 2 harian juga. Itu sudah termasuk saya main PUBG dan juga semua akun sosial media saya, serta akun Gmail saya, login semua. Dengan skor Antutu yang tidak terlalu tinggi, saya cukup kaget ya ngelihat settingan grafisnya di PUBG. Jadi kamu bisa main di grafis HD dengan frame rate high atau turunin ke balance buat dapetin frame rate ultra. Walaupun saya selalu mainnya di smooth ultra sih. Dan segini mainnya udah enak ya, walaupun sebelum bermain biasanya saya close-closein dulu tuh aplikasi lain. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena varian yang saya pakai ini punya RAM 3GB dan storage 32GB, yang mana menurut saya segitu sudah rada berat ya buat jalin multitasking di One UI. Ya betul, RAM 3GB di One UI meskipun versi ringannya One UI Core ini terasa kurang mantap ya. Perpindahan aplikasi terasa sedikit berat, tapi kalau sudah masuk sih udah smooth-smooth aja. Dan satu lagi yang kurang mantap dari Galaxy A21 ini yang jadi masalah adalah pricingnya. Varian RAM 3GB dengan storage 32GB ini dijual di harga resmi Rp2.799.000. Meskipun saya temukan di Shopee banyak yang jual di angka 2,6 jutaan ya. Kemudian varian RAM 4GB dengan storage 64GB dijual di angka Rp3.399.000. Meskipun juga di Shopee dijual pada lebih murah sekitar 250 ribuan. Nggak usah dibandingin dengan brand lain deh. Bandingkan saja dengan Galaxy A11, harganya jomplang ya, beda 600-800 ribu. Tapi punya RAM dan storage yang sama, dengan display juga yang sama panelnya, meskipun memang beda di rasio layar. Memang baterai dan prosesornya lebih baik A21s ini ya, tapi berkat RAM-nya yang sama itu, saya merasakan performanya dalam multitasking kurang lebih sama dengan Galaxy A11. Sementara varian RAM 4GB-nya, selisihnya kurang lebih 600 ribuan ya dengan Galaxy A31. Ingat, Galaxy A31 ini punya kelebihan yang jauh lebih banyak ya dibandingkan Galaxy A21s ini. RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB, punya panel Super AMOLED dengan in-display fingerprint scanner, NFC juga loh, plus kamera selfie-nya sudah 20 megapiksel ya. Jadi kayaknya lebih baik upgrade ke Galaxy A31 sekalian ya. Karena soal penamaan pun, ini rada beda sendiri nih A21s ini. A11, A31, A51, A71, semuanya nggak pakai S. Kenapa yang ini pakai S coba? Kan jadinya Samsung Galaxy Aziz. Padahal, Galaxy A21s ini secara overall mempunyai kualitas yang mumpuni ya, looks yang menawan dengan refleksi yang juga tampil di sini di back covernya, dan juga handling yang enak ya, karena layarnya memanjang dan juga ini slim ya, meskipun baterainya besar. Oh ya, kameranya juga sudah 4 ya di belakang, memang setupnya mainstream ya, 48 megapiksel kamera utamanya, 8 megapiksel ultra wide kamera, dan 2 buah kamera 2 megapiksel untuk depth effect dan juga ultra makro. Tapi hasilnya menurut saya bagus loh, tone warnanya saya suka dengan detail yang juga tajam. Tidak ada cerita over atau under exposure ya, hanya saja ultra makronya kali ini fix fokus. Live focus kamera belakangnya juga tergolong rapi banget ya, sementara kamera depannya masih cukup rapi dengan satu lensa saja. Ultra wide lens ini memang masih sangat kerasa ya distorsinya, namun tone warnanya asik, nggak belang. Pun dalam perekaman video, ultra wide lens ini terasa lebih stabil ya dibandingkan kamera utamanya yang sedikit rada jelly kalau menghadapi goncangan. Yang jelas, perekaman audionya ini juga saya nilai bagus ya, dimana saya merekam video dalam kondisi berangin dengan banyak background noise dari kendaraan yang lewat. Paling harus diperbaiki di masalah dynamic range dari kamera depannya ya saat perekaman video. Yuk kita lihat-lihat dulu ya hasil foto dan videonya berikut ini.
Yeah, it's just me and you. Ini perekaman dengan kamera depan dari Samsung Galaxy Aziz A21s dan A21s. Kebetulan ada mobil lewat. Kedengeran nggak suara saya berbanding suara mobil? Silahkan dicek audionya ya. Dan ini menghadap backlight. Ini masih lumayan sih, segini masih kelihatan wajahnya, meteringnya, walaupun belakangnya silau ya. HDR-nya masih sedikit kurang membantu. Dan audionya tercampur motor seperti itu. Sekarang kita coba stabilisasinya. Ini saya ngerasanya lumayan stabil, kayak rada-rada wide gitu si lensa depannya. Tapi memang asal dynamic range ini rada kurang ya. Oke. Anyway, Galaxy A21s ini juga sudah dilengkapi dengan Dolby Atmos ya. Kamu bisa pakai buat dengerin dengan earphone berkabel maupun earphone wireless. Dan ini sudah sangat cukup oke buat dengerin musik ataupun nonton video sesekali. Yap, outloader speakernya terkontrol dengan baik dengan power yang juga cukup ya. Silahkan disimak lagu berikut ini. Saya penasaran sih sebetulnya apakah di varian RAM 4GB multitasking juga terasa berat seperti ini atau tidak. Secara teori sih harusnya lebih ringan ya, karena yang saya rasakan ini beratnya itu ketika pindah-pindah aplikasi. Setelah masuk ke aplikasi ke dalamnya smooth ya, scrolling-scrolling, pindah-pindah window, pindah-pindah elemen. Nggak ada masalah sama sekali, jadi memang saya sinyalir dari RAM-nya yang kepayahan menghadapi One UI Core dan juga banyak aplikasi yang terbuka. Mengingat kurs rupiah sudah cukup stabil, boleh dong kalau saya berharap Samsung akan menurunkan harga dari Galaxy A21s ini. Kayaknya yang RAM 4GB itu boleh tuh kalau dijual di harga Rp2.799.000. Kayaknya akan lebih seksi ya gitu ya di harga segitu. Sementara yang varian RAM 3GB ini mendingan nggak usah dijual, jadi cukup jual yang RAM 4GB dengan storage 64GB saja di harganya ini. Ayolah Samsung, kemarin kan waktu rilis A51 sama A71, saya udah puji-puji tuh harganya bagus ya dibandingkan kompetitor. Semoga di kondisi sekarang yang lebih membaik, harganya bisa disesuaikan lagi ya, biar orang-orang lebih punya alasan lagi buat beli Galaxy A21s. Karena dengan harga yang sekarang, menurut saya lebih baik upgrade sekalian ke Galaxy A31. Peningkatannya di semua lini, di segala hal lebih baik kecuali mungkin di masalah notch layarnya saja. Dan kalau nanti harganya sudah turun, maka saya akan bisa bilang kalau Galaxy A21s ini enak dipakai dan juga enak di kantong. Sip, dapat intinya kan ya pemirsa ya? Gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, it's just me and you.